Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin pimpinan, lapor Taruna Remaja, nama Muhammad Arif Sianturi, nomor pokok Taruna 1902-016. Izin menjelaskan tentang alternator. Alternator adalah tenaga kerja dari industri pembangkit listrik. Ia mampu menghasilkan tenaga AC pada frekuensi yang ditentukan. Hal ini juga disebut sebagai generator sinkronisasi. Listrik dihasilkan dalam alternator oleh induksi elektromagnetik. Untuk generator listrik dalam kumparan, baik kumparan harus memutar dengan menghormati medan magnet, atau medan magnet harus memutar dengan menghormati kumparan. Dalam kasus alternator, pendekatan yang terakhir digunakan. Rotor dan kumparan armatur adalah dua bagian utama dari sebuah alternator. Rotor menghasilkan flux magnetik berputar. Kumparan armatur adalah statis dan flux magnet berputar yang berhubungan dengan rotor menghasilkan listrik dalam kumparan armatur. Rotor yang ditunjukkan di sini dikenal sebagai rotor tiang. Untuk mendapatkan wawasan yang lebih baik dari bekerja, mari kita pertimbangkan rotor dengan hanya 4 kutub. Rotor kumparan bersemangat dengan sumber daya DC. Medan magnet yang dihasilkan di sekitarnya akan ditampilkan. Rotor dibuat untuk memutar dengan penggerak utama. Ini membuat aliran rotor juga berputar bersama dengan itu pada kecepatan yang sama. Seperti fluida berputar sekarang, interkumparan yang dipasang di sekitaran rotor. Ini akan generator EMV bergantian di berkelok-kelok. Berikut adalah versi diperlambat dari rotor stator on traction. Rotor ini di sistem tiang 4 ketika rotor ternyata setengah revolusi EMF diinduksi mengambil satu siklus lengkap. Hal ini dapat dengan mudah diakui bahwa frekuensi EMF, induksi, kecepatan rotor dan jumlah kutub terhubung melalui hubungan berikut. Jelas di sini bahwa frekuensi listrik yang dihasilkan disinkronisikan dengan kecepatan rotasi mekanis. Untuk menghasilkan 3 fase arus AC, dua kumparan seperti yang dalam 120 derajat perbedaan fase, dengan yang pertama diletakkan di penggulung stator. Generator 1 ujung ini 3 kumparan bintang terhubung dan 3 tahap listrik diambil dari ujung lain. Hal ini jelas dari persamaan ini bahwa untuk menghasilkan 60 Hz listrik 4 volt rotor harus berjalan di mengikuti RPM. Sementara itu, Menko Perekonomian Budino memperkirakan pertumbuhan ekonomi pada 2008 akan mencapai angka 6,3%. Jadi penting untuk memiliki 10-20 polling yang menuntut RPM yang lebih rendah atau rotor tiang yang asin digunakan ketika menggunakan utama berputar pada RPM yang relatif lebih rendah. Inti kutub digunakan untuk mempercepat perpindahan magnet dan mereka dibuat dengan cukup thin steel lamina. Seperti lamina terisolasi mengurangi kehilangan energi karena pembentukan eddy saat ini. Pembudidayaan armatur dari 3 tahap, 12 sistem jejak pendapat diperlihatkan di sini. Sebuah inti stator digunakan untuk mengaktifkan aliran magnet. Arus DC dipasok untuk rotor melalui sepasang cincin. Arus DC disuplai dari sumber eksternal atau dari generator DC kecil yang dipasang pada penggerak utama yang sama. Alternator tersebut disebut self-excited. Dengan variasi muatan, tegangan keluaran terminal generator akan bervariasi. Hal ini diinginkan untuk menjaga tegangan terminal ditentukan batas regulator tegangan otomatis membantu dalam mencapai ini.
Aturan tegangan dapat dengan mudah dicapai dengan mengontrol arus lapangan. Hal yang diinginkan untuk menjaga tegangan terminal di tempat tegangan otomatis membantu dan mencapai ini. Aturan tegangan dapat dengan mudah dicapai dengan mengontrol arus lapangan. Jika tegangan terminal tinggi, kebalikannya dilakukan. Kami harap Anda memiliki pengenalan yang baik pada Alternatos. Terima kasih. Oke, baik, itu saja video yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.